Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Mawlid wa khatib lima sabah nasyari haqq bil-haqq wa lahillah rabbika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi ta'zim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwata ardana bi syamsika abada bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendatangi taman surga, yakni Majlis Ta'lim. Ini semua atas nikmat Allah panjang umur sadar biasa semuanya kita terhadap iman Islam taufik hidayah, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita yang paling wajib, yakni taubat ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang menyelamatkan di dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurah bahkan ada sanjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan bermuara kepada kita yang amat sangat membutuhkan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Pada hadirin sekalian, wabil khusus Sahibul Bait yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, mudah-mudahan duduk kita dijadikan suatu ibadah yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pengorbanan kita, baik tenaga, harta yang kita perang melawan hawa nafsu, mengikuti nafsu kita inginnya sekarang lagi santai, lagi tidur. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa memerangi hawa nafsu. Mudah-mudahan perang kita melawan hawa nafsu dijadikan suatu ampunan daripada kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk kepada hadis Kanjeng Nabi, talabul ilmi kafaratun lima madha. Orang yang menuntut ilmu itu dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Lalu sahabat Rasul Mustafa wa Habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Karim wa Yahya bin Syarif Udin Nawawi nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Kemarin kita membahas masih tentang Rasulullah kedatangan seorang laki-laki yang tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba seorang laki menjadikan satu dua dengkulnya dengan dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhadap-hadapan dengan Rasulullah, menanya tentang masalah Islam. Apa yang disebut Islam itu? Kata orang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawabnya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah yang pertama harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun syahadat ini
harus tikrorun bil lisan, diucapkan dengan mulut, ya. Wa tasdiqon bil jinan, terus diyakini dengan hati. Kalaupun mulut kita cuma nyebut asyhadu alla ilaha illallah, benar makhrajnya, ya. Jangan sembarangan kita ngucap syahadat. Ash, sinnya di tengah lidah. Ash, bukan as, bukan as, tapi ash. Ash sama as beda, ya. Harus tikrorun bil lisan. Ha-nya di dada. Asyhadu alla ilaha illallah. Lallah, bibir nggak ikut. Lallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau belum benar kita ngucap syahadat berarti belum sempurna. Kalau enggak bari belajar, tapi kalau boleh belajar insyaallah. Nah, terus jadi wa tasdiqon bil jinan, harus diyakini dengan hati. Artinya syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah dimanapun kita berada, fil wujudi, ya, mau di tempat terang, mau di tempat gelap, mau di banyak orang, enggak ada orang, ya, tetap kita itu bersaksi bahwa tiada ada yang kita sembah kecuali Allah. Di mana adanya Allah, wallahu a'lam bimuradi. Yang penting kita yakin percaya adanya Allah dan Allah melihat kepada kita. Ya. Tuh. Wa af'alun bil arkan, dan harus kita amalkan dengan perbuatan. Apa yang harus kita perbuat? Yaitu perintah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita udah menyaksikan tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya dalam keadaan kecuali Allah, apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Kalaupun kita masih belum bisa mengerjakan perintahnya, kita akui dosa. Bukan orang berdosa itu bagus. Sebagus-bagusnya orang berdosa mengaku dosa. Nah, kalaupun kita belum bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita masih kerjakan karena kita manusia, kegoda setan, kita akui dosa. Yang bahaya orang berdosa tidak mengakui dosa. Jadi jelasnya kita mencari kebenaran, ya, bukan cari kemenangan. Di dalam agama ini cari apa? Kebenaran, bukan cari kemenangan, ya. Benar semua ibadah kita, tapi jangan sekali-kali kita merasa paling benar, sebab kebenaran itu, ya, hanya milik Allah. Pas kita ngaji ini dalam ngajinya tentang keimanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya. Tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kita kudu syahadat itu kudu kita pelajarin, sebab itu adalah yang namanya Islam. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, wa tuqimas sholata. Tuh. Wa tuqimas
sholata ai bi antatia biha bi arkaniha wa surutiha. Jelasnya bukan kita cuma casing doang mengerjakan sholat, tapi kita pelajarin syarat rukun sholat. Arti ada berapa syarat sholat nanti ya, seminggu sekali kan diajikan Sabina. Jadi ada 8 syaratnya sholat. 1 suci daripada 2 hadas. 2 hadas. Hadas itu apa sih? Hadas itu adalah orang yang nggak boleh sholat, nggak boleh pegang Quran, itu namanya lagi jelasnya belum wudu. Kalau belum wudu disebut hadas kecil ya. Kalau hadas gede itu adalah orang yang kalau perempuan ya haid nifas itu namanya hadas besar. Kita habis bergaul sama istri belum mandi wajib itu namanya hadas besar. Arti ya. Nah, kalau kita habis bergaul sama istri kita malam ya, kesunatannya adalah jangan tidur dan jangan makan minum dulu sebelum wudhu. Sebelum apa? Sebelum wudhu disunatkan. Kalaupun belum kita mandi hadas besar, kalau mau tidur atau mau makan minum itu wudhu dulu sebagaimana kita wudhu sholat. Salah satunya keterangan hadis, la yadkhulu, tidak akan masuk malaikat rahmah, yaitu malaikat rahmat ke dalam rumah selama rumah itu yang ada anjingnya, ada patungnya, ada orang yang belum mandi hadas besar. Jadi wajibnya kudu wudu. Kata semua. Insyaallah. Kalau kita memakan minum belum mandi hadas besar, belum wudu, yurisul faqro, mewariskan fakir. Ini terbagi. Ada fakir harta belum seberapa. Yang kita khawatirkan fakir iman. Ya. Alhamdulillah kita adanya di sini berarti kita kaya iman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kalaupun kita fakir harta ada iman, insya Allah selamat dunia akhirat. Sobar kita diberikan kefakiran sebab nggak ada orang bisa melawan takdir. Tapi kalau nggak ada iman, kadal fakru ayakuna kufro. Nggak sedikit orang yang fakir gara-gara hidupnya susah, nggak ada iman, masuk agama lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Tuh. Nah, kalau orang Islam masuk agama kafir, berapa tahun dia masuk agama kafir, itu sholatnya, puasanya wajib digodok. Wajib digodok. Tapi kalau orang kafir asli umurnya 90 tahun dia baru masuk Islam, baru juga seminggu terus meninggal, maka dia ahli surga hukum. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kalau orang murtad wajib puasa, wajib sholat, tapi kalau sholat enggak sah sebelum dia syahadat masuk Islam lagi. Jadi rugi enggak? Rugi enggak? Rugi. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan iman Islam kita. Amin. Jadi kita sholat itu kudu tahu syarat rukunnya. Tadi yang pertama syarat rukun syaratnya sholatnya suci daripada 2. 1 suci daripada 2 hadas. Hadas kecil belum wudu. Kalau belum wudu disebut hadas kecil. Kalau belum mandi disebut hadas besar. Ya, itu. Kalau wudu mah niatnya cuma di muka, air sampai ke muka, kata hati saja wudu perlu karena Allah.
Kita mah dari kecil diajarin sajaku mengangkatkan hadas yang kecil perdu karena kita mah baru belajar ya, panjang itu mah. Cukup saja wudu perdu karena Allah, begitu air sampai ke muka. Kalau nawaitu raf'al hadasil asghar itu bukan niat tapi lafal niat. Wajibnya air sampai ke muka, kata hadis sajaku mengangkatkan hadas kecil perdu karena Allah. Tangan nggak bisa wudu bacaannya nggak apa-apa, kuping nggak bisa, kaki di wudu nggak ada bacaan yang wajib. Yang wajib itu hanya prakteknya. Semuanya kita baca bismillah nggak apa-apa. Kan alangkah bagusnya kalau kita tahu bisa doa wudu. Karena semua. Jadi kalau kita wudu nawaitu raf'al hadasil asghar perdu ta'ala itu hukumnya sunnah. Begitu air sampai ke muka, kata hati sajaku mengangkatkan hadas kecil perdu karena sebelum beres hati kita di dalam hati jangan diangkat dulu ya, jangan diangkat dulu. Jadi basuhan yang pertama kudu basah semua terus kita urut supaya yang kedua ini hukumnya sunnah. Kalau yang pertama belum basah, kedua masih wajib. Kalau yang kedua belum basah juga, yang ketiga masih wajib. Ketiga baru basah, itu hitungannya cuma 1 kali membasuh wudu. Ngerti? Ya, makanya disunatkan setiap kita membasuh wudu ya, niat tiap air sampai ke muka, kata hadis sajaku mengangkatkan hadas kecil perdu karena Allah. Kedua kali begitu juga, ketiga kali begitu juga. Allahumma bayyid wajhi wa taswadu, itu mah hukumnya sunahkan. Alangkah bagusnya kalau kita bisa. Ngerti? Yang keduanya suci daripada najis pada pakaiannya, pada badannya dan tempat sholatnya. Pakaian kita, badan kita kudu bersih dari najis. Mana tempat sholat itu? Tempat sholat itu yang kena badan kita dan pakaian kita. Kalau kita punya sajadah 2 meter misalkan, anak kita di depan, di ujungnya sajadah itu kencing, ya kita ngeliat, langsung dia lari misalkan, enggak nyamperin kita, ya berarti sholat kita sah. Karena semua. Sebab itu sajadah walaupun dikencingin, enggak kena badan, enggak kena pakaian kita. Karena semua. Jadi yang sebut pakai, apa yang sebut tempat itu, makan itu adalah tempat yang kena baju dan kena badan kita. Karena semua. Insyaallah perhatikan nih sholat. Ya, sujud, pakaian, sorban jangan sampai kena najis itu. Nah, sorban juga yang kita nggak pakai, yang kita pakai, yang nggak kita pakai mah nggak apa-apa. Ya. Yang ketiganya adalah apa? Menghadap, menutup aurat. Mana itu aurat laki-laki? Ya. Di bawah pusat, di atas dengkul. Jadi kalau kita darurat, nggak ada alasan sholat nggak bawa baju. Kita pakai kolor, yang penting pusar ketutupan, dengkul ketutupan. Ketika kita diri, ruku, sujud itu nggak kelihatan, maka sah sholatnya. Terjemaah pakai kolor doang sah. Ganti semua. Jadi yang disebut aurat laki-laki di bawah pusat, di atas dengkul. Itu kalau sholat kita kelihatan. Ketika sujudnya walaupun pakai kain sarung, nggak pakai kolor, dari belakang ketika sujud dia kelihatan pahanya, maka batal ilam tustar kalau nggak buru-buru ditutupin. Arti jadi buru-buru ditutup. Misalkan kita
pakai apa, kain. Begitu kita lagi tahiyat ada kena bekas rokok, kita pakai pakai sorban, kita tutupin pakai sorban, sah. Ngerti? Atau kita binikan, ya sah. Yang nggak boleh, ya begitu bolong kelihatan ditutupin sama tangan, nggak sah. Jadi ditutupinnya sama malbus. Apa itu malbus? Pakaian yang kita pakai. Ngerti ya? Jadi nggak boleh ditutupin sama tangan. Maka sunatnya pakai sorban itu. Kalau lagi sholat ngelihat ada yang bolong kecil, buru-buru tutupin. Kalau lagi zikir bawa sorban mah nggak bawa berkat, bisa dibunuh. Sayang pan kita. Kita saya mah bukan ustad, emang surga yang ustad. Sayang 25 derajat kalau kita sholat pakai sorban. Enggak ada sorban, atau bawa tali sepatu. Ya, ganti semua. Sorban kalau begini enggak berpahala. Ya, yang berpahala ketika sholat disampaikan di sini, mau di kanan atau di kiri. Ganti semua. Kalau subuh pakai kayak tadi gitu manfaatnya ada apa? Tapi nggak berpahala. Tuh, ya mudah-mudahan ya kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab tegaknya dunia masih jauh kiamat, salah satunya bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Boleh ngarang ulama sampai-sampai ada ulama aulia Allah, dia ngarang di tempat kegelapan, enggak ada sinar lampu dan yang lain, dia munajat kepada Allah minta dijadikan telunjuk kirinya jadi lampu keluar api. Dia yang kanan nulis ini nulis sampai berbekas aulia. Masa enggak kita kaji? Ya. Boleh ulama ngarang kita untuk menyelamatkan kita, ya, maka mudah-mudahan ya, termasuk kita ini al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Orang yang belajar dan ngajar dua-duanya dalam ruang lingkup kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Tadi satu apa? Suci daripada dua ada. Keduanya suci daripada najis pada badannya, pakaiannya dan tempat sholatnya. Yang terusnya tiganya menutupi aurat. Aurat laki-laki di mana? Di bawah utas, di atas dengkul. Kita teh ke warung teh kelihatan dengkul kita, maka akuin dosa. Kita teh gerah banget, pusar kita kelihatan, akuin itu dosa yang nggak kerasa, sedikit lama-lama bisa jadi bukit. Barwa alla yaqifa waqfatan tawilatan. Ya, nggak boleh kita berhenti. Ya, qasirotan sedikit nggak boleh, panjang nggak boleh. Yang tujuannya memutuskan takbiratul ihram, seperti kita mikirin niat takbiratul ihram berhenti nggak sah, harus Allahu Akbar, nggak boleh putus, nggak boleh Allah mikirin niat dulu, nggak boleh. Kata ya tuh, jadi wa alla yaqifa waqfatan tawilatan wala qasiratan, nggak boleh berhenti ketika takbiratul ihram, itu harus Allahu Akbar. Hati kita ingat, cuma ingat doang dalam hati kita. Ku sholat fardu johor atau saja ku sembahyang fardu johor, kita mah diajarin dari kecil saja ku sembahyang fardu johor 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah, sesuai dengan lafadznya usolli fardu juhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman, kalau jadi makmum. Jadi wajibnya cuma 3, saja sembahyang fardu johor, tambahin 1 kalau jadi makmum. Kalau Jumat misalkan bareng saja sembahyang fardu Jumat makmum, nyebut karena Allah
sunnah. Awas ya, kalau Jumat ya, imamnya juga wajib nyebut imamannya. Tapi kalau Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, si imam mengucap imaman sunat, nggak usah dibarengin sama takbiratul ihram juga nggak apa-apa. Tapi kalau si makmum ngucap makmuman harus dibarengin takbiratul ihram. Ngerti? Wajib hukumnya. Ku sholat fardu maghrib makmum, ku sholat fardu isya makmum, itu wajib semua. Ya, apalagi kalau bisa saja ku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap makmum karena Allah. Asal ingat di dalam hati, mulut tetap kedengeran ama telinga kita itu takbiratul ihramnya. Kata semua. Jadi jangan main-main. Udah orang mah cepet amat, ya dia mah udah pinter kali. Ya gitu aja. Kita mah lagi ngaji sekarang. Jadi kudu benar ya, jangan ngeliatin orang ibadah. Hati semua, jangan casing doang. Mudah-mudahan walaupun belum tepat dengan syarat rukunnya ibadah kita, diterima ibadah kita karena kita masih dalam keadaan belajar. Tuh. Jadi nggak boleh menekatkan yang sunat, yang wajib itu sunat. Mendingan semua yang sunat, ya semua dibacaan sholat itu wajib. Wa ayajtaniba mubtilat sholat. Dan yang terakhirnya, yang ke-8-nya, menjauhi daripada segala yang membatalkan sholat. Di antaranya apa? Gerak-gerak lebih dari 3 kali. Ya, itu kalau kita nggak biasa, nggak dibiasain, ya lagi nggak sholat mah aman-aman aja ini palak. Begitu udah sholat udah kayak sholat ini. Karena apa? Karena itu digoda setan atau goyang-goyang, ya. Goyang-goyang lebih daripada 3 kali itu hukumnya batal sholatnya. Nggak boleh goyang-goyang ya dalam sholat. Jangan kita ikutin. Goyang yang berturut-turut. Yang berturut-turut seperti gini. Tuh 2 3 kegaruk ya, 1 2 3 batal. Tapi kalau kita tempelkan dulu walaupun banyak nggak apa-apa. Itu pun jangan laib. Lain itu apa? Main-main, enggak gatal, pura-pura karena enggak batal, ya tetap batal. Nanti semua. Kalau udah enggak kuat nih, kudu digaruk aja nih pala, tempelkan dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau 1 2 3 batal. Ya, hidung tempelkan dulu, tempelkan dulu. Ya tempel baru korek, jangan mobil ya sholat mah. Nah. Hati ya. Jadi katakan ke Nabi, jawabnya orang nanyain itu ya, Islam itu syahadat dan sholat. Sholat itu kudu mengetahui syarat rukunnya. Nanti insya Allah dibahas seminggu apa pengajian mingguannya apa enggak nih ya. Itu rukun sholat itu ada 13 terbagi 3. Ada rukun kolbi bagian hati, mana tadi yang 3 qasdu ta'rutain sajaku sembayang perdu johor. Kalau johor sajaku sembayang perdu asar, sajaku sembayang perdu maghrib. Kalau kita jadi makmum tambahin makmuman, artinya makmuman ikut imam ya. Itu karena semua insyaallah. Itu rukun apa? Kolbi. Rukun kolbi cuma 1, yaitu niat di dalam hati. Ada rukun qauli. Qauli itu apa? Ucapan teh qauli. Menurut qauli itu apa? Ucapan. Ada berapa? 5. 1 takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram teh? Allahu akbar, itu dibarengin sama niat.
Satu, takbiratul ihram harus dengan mulut, bukan dengan hati. Nah, jadi ya harus mulut, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya walaupun bisik, yang penting lisan kita. Allahu Akbar, bukan Allah, bukan, tapi Allah, 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 bibir nggak ikut. Tapi biar kedengaran ke kuping ya, Iya. berbisik ya. Itu juga kalau nggak ada suara hujan. Iya. Kalau ada suara hujan mah jadi dipaksain. Suara angin, yang penting kalau nggak suara kipas angin, ya. Kalau nggak ada yang menghalangi pendengaran kita, pasti kedengarannya sah. Minimal Ya. kuping sendiri. Iya, kuping kan harus kuping sendiri. Wa yusmi'an nafsahu jami'a hurufiha. Harus kedengeran itu yang 5 itu. Mana? Takbiratul ihram dari A sampai Ro-nya. Allahu Akbar. Ya, yang cuma Allah. Nah, jadi harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ada akbar, ada akbar, ya beda. Makanya ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Tambahnya huruf, bedanya huruf bisa beda makna. Allahu Akbar, kaf 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 kaf, keluar angin mahmus. Allahu Akbar, ya bukan Allahu Akbar, bukan, beda maknanya. Ya, kalau akbar Allah maha besar. Kalau akbar dekat mertua sholatnya. Allahu Akbar. Kata mertuanya, mantu gua hebat kok sholat. Mertuanya on lagi. Akbar itu artinya apa? Kuburan gede. Allah, kuburan gede. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Allahu Akbar. Allah maha besar. Tuh, maka kita pentingnya ngaji kita ini, ya. Perasaan kita bener banget sholat teh. Padahal kalau digali masih banyak yang salah. Tuh. Sampai mana tadi? Akbar. Ya, akbar. Satu takbiratul ihram, ya rukun fi'li teh, rukun qauli teh. Kedua Fatihah. Fatihah itu rukun qauli, kudu kedengeran ama kuping kita dari bismillah sampai waladhdallin, walaupun bari bisik. Ngerti? Jadi jangan diem, kita mah ngedengerin imam ya, enggak jadi. Sebab imam dan makmum wajib membaca Fatihah. Sebab ada suatu sahabat yang ya ditanya dengan Rasulullah, ini arakum wara'a imamakum. Kata Rasulullah bahasa kitanya, aku melihat kamu di belakang imam kamu membaca sesuatu. Bala, benar ya Rasulullah. La taf'alu, jangan kamu membaca apa-apa illa bi ummil Qur'an, kecuali Fatihah. Ya, kalau surat mah nggak sunat, makmum mah udah Fatihah doang wajibnya. Sebab la sholata lima lam yaqra biha, nggak sah orang yang sholat nggak baca Fatihah. Arti ya. Jadi Fatihah itu dari bismillah sampai waladhdallin kudu kedengeran sama kuping kita sendiri. Itu rukun takbiratul ihram, Fatihah. Satu takbiratul, dua semuanya ada 5. Tiganya tahiyat akhir. Tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir. Tahiyat awal gimana? Sunat itu mah. Tahiyat awal mah kalau kita sholat zuhur teh udah 2 rakaat, bangun sempurna berdiri, jangan duduk lagi kita ngejar sholat tahiyat awal, batal hukumnya.
Udah aja sholat johor itu cuma 1 kali tahiyatnya, sebelum salam kita sujud sahwi. Jangan tahiyat di rakaat yang ketiga, sebab itu bukan wadonya. Ngerti nggak? Jadi kalaupun disengaja kita sholat johor asar teh tahiyat cuma 1 kali, boleh, nggak udah banyak pahala kali. Nah, sayang ditinggalkan, sebab itu rukun sunat abu. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir itu rukun qauli. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Yang keempatnya baca sholawat dalam tahiyat akhir. Fatihah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sampai situ tahiyat. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Keempatnya baca sholawat di dalam tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad, wajibnya sampai situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. La ba'sa bi sayyidina, enggak apa-apa pakai sayyidina. Wa ala ali, bukan alihi. Wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad. Wa ala a beda. Jangan wa ala ali, jangan. Wa ala ain dulu a. Wa ala adhiya. Jangan wa ala ali jangan. Ya wa ala ali sayyidina. Iya. Ya. Jadi tahiyat itu sampai situ kita salam enggak apa-apa. Yang kelimanya, satu dulu tadi, satu apa? Tis, satu, dua, tiga, tahiyat akhir 4 sholawat. Dalam tahiyat akhir kelimanya memberi salam. Assalamualaikum, itu bangsa mulut, harus diucapkan dengan mulut, harus diucapkan dengan lisan. Assalam, dari a-nya lapad assalam sampai mimnya, ya wajibnya assalamualaikum. Jadi a-nya kudu kedengeran. Jadi kalau kita ngikutin cuma lagam doang karena pakai speaker, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, batal sholatnya. Ngerti? Harus assalamualaikum. Kayaknya gampang banget sholatinnya. Yang penting asal jungkal begitu salam langsung assalamualaikum. Tuh setan teprok atau hendak. Ganti semua. Gimana caranya supaya ibadahnya nggak diterima? Sebab kalau sholatnya bagus, semuanya bagus, nggak ditanya lagi. Begitu paling pertama ditanya, ya di hisab kita ditanya. Sholat paling pertama, sholatnya bagus, puasa, haji, zakat, udah bagus semua. Tapi kalau sholatnya jelek, semuanya ke bawah jelek. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Di hari kiamat paling pertama ditanya sholat. Idza shaluhat, apabila sholatnya bagus, shaluha sairu amali, semua amal yang termasuk bagus. Wa idza fasadat, apabila buruk sholatnya, fasadat sairu amali, buruk pula semuanya. Jadi insya Allah orang yang sholat pakai ilmunya, mari belajar, maka bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Biar dihina asal jangan kena, biar dipoyok asal jangan legok. Hati semua, insya Allah. Iya kata Rasulullah, Abdul ilmi ilmuha.
Sebagus-bagusnya ilmu adalah ilmu hal. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti kita rukun fi'linya. Tuh. Jadi katakannya Nabi itu sholat apa? Islam ada 1 syahad, ada 2 sholat 3 zakat, 4 puasa 5 haji. Itu sekarang kita punya duit ya, beli mobil mas sering banget, tapi ke haji nggak mau berangkat haji, maka kata Rasulullah entah Yahudi atau Nasrani matinya. Pak insya'a Yahudian atau Nasraninya. Sayang buat anak ini warisan, ngapain terbalik dari haji kita nggak punya duit ya, masa balik dari haji kita usaha walaupun ngojek juga itu adalah mulia, yang penting halal. Karena kita mikirin anak kita, kalau anak kita nyelamatin ya, begitu diwarisi sama anak kita dipakai maksiat sama anak kita, anak sote di dunia, di akhirat belum tentu jadi anak kita. Maka kewajiban kita kalau pengen bebas di akhirat 3, 1 namain yang baik ke anak kita, 2 mendidiknya, yang ketiga nikahin buru-buru, jangan nggak di acara nggak level, ganti semua. Itu 1 kewajiban orang tua namain, 2 mendidiknya, 3 nikahin. Saya mau didik mana tuh, boro-boro ngedidik nggak ada biayanya. Emang kita yang ngasih biaya? Allah yang ngasih biaya. Jangan mundur sebelum perang. Ganti semua. Setiap pengeluaran pasti ada pemasukan. Ya, ganti semua. Nggak mau nggak mau nikah. Kenapa? Takut nggak kempanan. Palesa minna nggak termasuk umatku. Cuma 3 kewajiban kita, mana main, ngedidik, nikahi. Atau gini, banyak orang yang ribut-ribut masalah keluarga karena istrinya enggak soleha. Resiko rumah tangga ini enggak ditarget. Hari ini dapat 100.000 kebutuhannya, tinggal terang kebutuhannya. Walaupun kebutuhannya 100.000, dapat 10.000, ya 10.000. Ganti semua. Jadi banyaknya korupsi itu karena ditarget. Ya. Diunfik du saati min sa'ah, kata Rasul, kata Allah. Jadi kita membiayai istri, membiayai keluarga itu menurut kemampuan kita. Ganti semua. Jadi nggak perlu sekian. Jangan pula anak istri kita yang ngasih rezeki, kita juga yang ngasih rezeki Allah. Sebab usaha kita syariat. Hakikat mah dijamin sama Allah rezeki kita. Kan hakikat bila syariat batal. Gua mah gimana Allah we. Dego usaha ganti semua. Kan syariat tidak menjamin. Sebab hari ini pengen kita mah dapat nih kali 200 mah ini 20.000, ya enggak? Gitu. Dari mana ini 200.000? Ya. Punya duit cuma 20.000, dapat 200.000. Ganti semua. Semuanya gerak Allah. Kita ibarat wayang tanpa dalang, enggak ada apa-apanya. Makanya banyak berdoa. Doa silahul mukminin. Doa itu ada senjatanya orang mukmin. Senjata yang paling ampuh, bukan pedang, bukan pistol, bukan granat, tapi yang paling ampuh adalah doa. Kalaupun kita ditembak di granat, kalau nggak ada izin Allah, bejek itu granat. Nanti semua. Insya Allah. Kalau kita udah tawakal kepada Allah, insya Allah. Tuh. Segitu dulu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang tadi itu ingetin, bangsa hati cuma 1. Yang harus diingat sama hati berapa? 1, yaitu cuma niat saja. Ku sembahyang fardu johar atau ku sholat fardu johar boleh. Sebab usoli tapi ilma di usoli aku sholat atau sholat aku. Jadi fi'il fa'il usoli itu sholat aku sholat saja ku sembahyang sama wae. Artinya ya kalau bahasa Inggris gimana udah tahu dah. Itu. Jadi yang penting mah kita ngerti bahasa Arab Abdul,
begitu kita takbiratul ihram dalam hati kita usolli fardhu zuhri ma'muman sah, asalkan diucapkannya sama hati. Ya mungkin orang yang udah pinter mah seperti itu, baru tahu maknanya. Artinya usolli sajaku sembahyang, ya fardu ya fardu, zuhri ya johor, makmuman ngikuti imam. Ketika kita takbiratul ihram kata hati kita usolli fardhu zuhri makmuman. Ya. Tapi kalau kita bahasa kita harus ingat sajaku sembahyang fardu johor makmum. Jadi rukun fi'li, rukun qoli, fi'li belum. Rukun qoli cuma 5. 1 takbiratul ihram, 2 fatih, 3 tahiyat, 4 sholawat dalam tahiyat, 5 memberi salam. Itu bagaimana ucapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nengok dulu sebelum sampai mimnya lapan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita assalam batal. Sebab menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Mana yang harus menghadap kiblat? Dada. Bagaimana kalau muka? Nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat juga. Karena salah bantal ini urat. Apa deh? Hah? Leher salah bantal supaya kita begini wae. Nggak apa-apa. Pundak nggak boleh ke bawah ya? Nggak apa-apa ya. Ini sholat ya, menghadap kiblat dada. Ya. Ketika kita sholat, misalkan kita sehat, kayak orang apa itu tawadu itu ya, nggak sah, sebab nggak ada ke bawah. Jadi gini, kecuali memang orang bongkok ngomong nggak apa-apa. Kalau orang sehat, dada kita harus madhab kiblat. Ketika ruku ini yang madhab kiblat, ketika sujud ini juga madhab kiblat. Ya, kata semua. Jadi kalau ini kita apa itu mengemas sini nggak apa-apa, mengemas sini nggak apa-apa. Kita lagi sholat, ya masjid kosong, sendal baru beli 1 juta, ya enggak, johor nih nggak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Iya namanya apa? Menjaga harta kita di dalam sholat itu nggak apa-apa. Lihatin, kan nggak khusyuk. Hati semua, insya Allah. Jadi Islam ini, sholat ini mudah, tapi jangan dipermudah. Kalau kita pelajarin, insya Allah nggak ada perkara yang sulit. Kalau Allah kata dipermudah sama Allah pasti mudah. Dan kita malah olah buat nggak ada upaya. Terus kita berjuang menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu ini menjadikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut cinta Kangjeng Nabi teh bukan cuma kita apa itu baca sholawat doang ya. Sholawat itu ya bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita banyak baca sholawat, tapi kalau kita dosa kepada kedua orang tua, Rasulullah sujud pengen nyapaatin orang yang berdosa kepada orang tua. Kata Allah, hei kekasihku, jangan kau minta itu, minta yang lain aja. Karena aku tidak menghidupkan orang di dalam neraka itu karena orang itu berbuat dosa terhadap orang tuanya. Tuh, Masya Allah. Jadi dosa terhadap orang tua ini tidak mendapatkan syafaat. Sebab dalam firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Syafaat juga dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah nggak ada. Kan semua. Ada orang yang di neraka, yang dimasukin neraka dijeritan, dipukulin, dijeritan, tapi kedengaran nama Rasulullah bisa diangkat. Tapi naudzubillah, summa naudzubillah, kalau kita berdosa kepada kedua orang tua nggak akan diampunkan. Maka alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan umur. Sebab selagi masih hidup, kalaupun orang tua kita dulu ya marah sama kita, banyak dosa sama orang tua kita, kalau sekarang kita masih hidup, masih ada jalan untuk menuju Roma. Masih banyak jalan untuk mencari ridho orang tua. Apa? Deketin lagi soda orang tua. Dan kita beramal yang baik, sodakoh ke istri kita, ke anak kita, ke orang lain, pahalanya niatin buat orang tua kita. Karena
Niat kasih anak kita, istri kita, bahkan pembantu kita itu termasuk sodakoh ya. Bukan ke orang miskin wae, bukan ke orang minta-minta wae. Kita ngasih anak kita itu juga sodakoh. Mudah-mudahan pahalanya sampai buat orang tua kita. Itu menjadi ridho orang tua. Sebab ketika itu ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk mencari ridho orang tua sedangkan orang tua sudah tiada? Halaka kholatun. Kata Rasulullah, apakah kamu punya saudara, punya bibi, punya mama? Ada. Birruha, berbuat baiklah kepada beliau ya, berbuat baiklah kepada saudara orang tua seakan-akan kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Maka dosa apapun diampunkan oleh Allah bagi orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu, kecuali musyrik. Kalau kita mati dosa sebesar gunung tapi matinya enggak musyrik, maka tobat di dalam sakit kita, istighfar di dalam sakit kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa masuk tenggorokan. Kada semua? Insyaallah dengan Fatihah ini kita bacakan, mudah-mudahan orang tua kita ditempatkan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita duduk di majelis taklim yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu kita banyak kesalahan orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita memaafkan kepada kita, dan semua aktivitas kita pahalanya disampaikan kepada orang tua kita. Enggak mungkin kita ada di sini tanpa didikan orang tua kita. Mungkin kalau orang tua kita agamanya Konghucu, kita jadi Konghucu. Kalau orang tua kita agamanya Kristen, mungkin kita jadi Kristen. Tapi alhamdulillah wasilah orang tua kita, kakek kita beragama Islam, pada saat ini pun kita memeluk agama kita, agama Islam. Ya, kata Allah, inna dina indallahil Islam. Gak ada agama yang bagus kata Allah kecuali hanya Islam. Mudah-mudahan Islam iman kita sampai ke bawah pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anzilhul manzilal muqarraba indaka yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al jam'ana jam'a rahmatin wa la taj'al jam'ana jam'an iqamatin. Allahumma ja'al tabarukana tabaruk rahmatin wa la taj'al tabarukana tabaruk nikmatin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'bin wa la masyaqqah wa la dhararin nasabin innaka ala kulli shay'in qadir latifun razaqum ya aziz. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut ya sami'as saut ihfadna minal afat wa hadubati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an fid dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an wa amalan maqbulan wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Allahumma waffiqna li sholati jamaah wa Allahumma salimna wa salim dinana wa salim ahlana wa salim awladana wa salim amwalana min hadhil balaya allati tunzalu bi hadha zaman wa la tasawwalna imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa rahmana warzuqna Rabbana ya Allah tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata maghfiratan ya zid ya rabbal alamin. Jazakallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.